Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi ja'ala Ramadana sayyida suhur. Alhamdulilladzi khalaqal insana wa akram. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi wasallim. Teman-teman surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan MT Nurjana. Kali ini saya akan menyampaikan adab-adab berpuasa di bulan Ramadan. Allah perintahkan umat muslim berpuasa supaya bertakwa, bukan supaya lapar, bukan supaya haus atau merasakan kelaparan, tetapi supaya hambanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya puasanya tidak sia-sia dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pelajari tentang adab-adab berpuasa selama bulan Ramadan. Puasa wajib itu ada 3. Yang pertama adalah puasa Ramadan, yang kedua puasa kifarat, yang ketiga adalah puasa nadar. Di sini saya akan sampaikan puasa Ramadan. Yang sudah tahu alhamdulillah, yang masih ragu diperjelas, dan yang belum tahu wajib tahu. Yang pertama adalah sahur. Sahur itu adalah sunat. Sunat itu pahalanya sama dengan wajib, ya. Dan di dalam sahur itu banyak sekali keberkahan. Kapan sahur yang paling afdol? Sahur yang afdol adalah harus dilambatkan. Kalau seandainya subuhnya jam 3:30, sahurlah jam 4, ya. Kalau imsak itu bukan mulainya. Kalau imsak itu siap-siap, jaga-jaga 10 menit sebelum adzan subuh. Berhentinya itu mulai adzan subuh. Jadi kalau yang namanya puasa, rukunnya menahan diri dari lapar, dari makan, dari minum, hubungan intim, dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, ya. Dan yang keduanya adalah niat. Niat, lakukanlah niat itu sesudah sholat isya ataupun sudah sholat maghrib, ya, supaya tenang. Niatkan berpuasa untuk esok hari. Seandainya kita kesiangan dan sudah niat, insya Allah puasanya sah, ya. Beda dengan puasa sunat. Kalau puasa sunat bisa niat di pagi hari, jam 6, jam 7 itu bisa niat, ya. Kalau puasa sunat. Tapi kalau puasa wajib harus niat dari sebelumnya. Insya Allah semuanya diberi kesempatan selama bulan puasa ini lebih rajin, ya. Yang kedua adalah segerakan berbuka puasa. Buka puasalah dengan yang sehat, dengan buah dulu, ya. Buah kurma misalkan, bukan jus kurma. Yang sunatnya buahnya dengan air putih. Kalau misalkan pisang, dengan pisang yang asli, bukan kolak pisang ataupun goreng pisang, ya. Terus kalau melon ataupun apel, apelnya harus yang asli, bukan jus melon ataupun sop buah, ya, buat memperbaiki pencernaan, kesehatan. Nah, sekarang yang ketiga, jangan tinggalkan doa kita, istajab doa di Allah Subhanahu wa taala di 3 waktu istajab, kapan saja. Yaitu yang pertama sebelum buka begitu adzan, sempatkan berdoa walaupun hanya berapa menit saja. Doanya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi Allah akan mengampuni hamba-hambanya yang berdoa dan akan memasukkan ke dalam surga, ya. Insyaallah itulah kemenangan yang agung. Nah, jadi pertama minta ampun, yang kedua adalah minta dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu doanya silahkan sesuai hajat masing-masing. Al-Fatihah. Terus doa mau buka puasa dan langsung buka makan. Nah, yang kedua adalah waktu kapan istajab doa, yaitu sepertiga malam. Sepertiga malam itu doa yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah orang yang berpuasa itu bangunnya lebih awal, jam 3, jam setengah 3 ataupun jam 2. Kita sempatkan berdoa, ataupun kalau lebih bagus sempatkan banyak sholat sunat, melakukan sholat sunat, ya. Sholat tobat, sholat hajat. Yang penting kita sempatkan berdoa barang 5 menit.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Minimalnya minta ampun dan diminta dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina ya. Terus waktu kapan lagi? Yaitu dari mulai sesudah subuh sampai dengan suruk. Itu istajab doa. Jangan tidur ya. Nah, biasanya kalau misalkan sudah subuh itu usahakan jangan tidur. Kita duduk, dzikir, baca Quran dan doa, dan setelah itu jam 6 atau 6 kurang 10 menit kita lakukan sholat suruk. Bagaikan ibadahnya seperti umroh ya. Jadi pahalanya sangat bagus sekali dan itu istajab doa. Doanya apa? Minimalnya minta ampun kepada Allah dan minta dimasukkan ke dalam surganya Allah keluarga. Bayangkan kalau kita setiap malam kita berdoa setiap 3 waktu istajab doa, berdoa selama 1 bulan, insya Allah Allah mengabulkannya ya. Allah mengabulkannya dan begitu indahnya semuanya sekeluarga masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun rahmat Allah, setelah itu minta dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, adab yang keempat yaitu hindarkan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jaga panca indera kita dari maksiat batin, jangan gibah, hati-hati mata ya, semua panca indera lakukan yang baik, yang Allah ridho, yang tidak akan membatalkan puasa. Jaga jangan sampai marah ya, diam. Banyak daripada kita salah ucap, mendingan kita diam saja ya. Kita zikir, tutup hati kita, kalbu kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun berada, walaupun sekalipun di kamar mandi, pakailah zikir khafi. Baik, selanjutnya yaitu adab yang kelima. Yang kelima yaitu lakukan kedermawanan lebih dahsyat lagi daripada bulan-bulan sebelumnya. Jadi lakukan ibadah-ibadah sunat, baik itu sedekah, baca Quran, terus yang lainnya, sholatnya diperbanyak. Pokoknya ibadah-ibadah sunat Allah bagaikan pahalanya ibadah wajib. Ibadah wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk sedekah ya. Di bulan Ramadan ini lebih diperbanyak. Baik, ini yang terakhir. Yang keenam adalah semangat dalam menggapai malam yang paling istimewa, rajanya malam ya. Rajanya malam yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi 10 hari terakhir lebih semangat dalam membaca Al-Quran, lebih semangat dalam qiyamul lail, lebih semangat dalam melaksanakan tarawih ya. Harus lebih semangat karena di 10 hari terakhir itu ada satu malam yang ibadahnya bagaikan 1000 malam. Bagikan 1000 malam itu berarti dalam 83 tahun. 83 tahun manusia ya. Kalau dihitung sekitar 83 tahun manusia, insya Allah kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Seperti dalam surat Al-Qadar ya, ada itu bahwa nanti malaikat akan turun ke bumi dan akan menentukan kehidupan manusia ya. Akan turun ke bumi dan akan menentukan kehidupan manusia, takdir manusia. Insya Allah mudah-mudahan takdir kita diberikan takdir yang baik, akhir hidup yang baik, ketentuan yang baik di Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling utama kita semuanya mendapatkan gelar husnul khotimah. Terima kasih, itu saja. Mohon maaf. Walau jajil ahadi ila komisabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.